Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung di kegiatan ngobrol di rumah aja dengan topik pengalaman kehidupan sehari-hari dengan kebijakan lockdown di Italia bersama Mbak Lisana Syedkina, mahasiswi S2 Politecnico di Milano, Italia. Ini Mbak Lisana ini yang kelihatan wajahnya yang sedang pakai headphone. Jadi saya sekalian untuk peserta bisa melihat yang mana. Nah, meskipun ini teman-teman kan joinnya dari rumah masing-masing, tapi saya harap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, karena mengingat kondisi sedang genting seperti ini. Tapi terima kasih atas antusiasmenya telah bergabung bersama kami di sini, dan semoga sharing session hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, sebagai informasi untuk teman-teman, sembari menunggu yang lainnya untuk join, acara ini diselenggarakan oleh Kabar Baik COVID-19 yang bekerja sama dengan Kalif, platform parenting online, Instagramnya @kalif.idn, Halal Quality, platform edukasi dan info seputar perkembangan industri halal, Instagramnya bisa dicek di @halalquality.id, Orvelido, @orvelido_id, Teknokrat Muda, @teknokratmuda.id, dan seluruh pendapatan dari kegiatan ini akan disalurkan melalui ACT Jatim untuk tenaga medis yang menangani COVID-19. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi perkenalan saja, karena tak kenal kan maka tak sayang nih, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau ada suara tapi tidak memperkenalkan diri ini agak menyeramkan juga. Jadi saya Amalia, yang insya Allah hari ini akan memandu untuk acara hari ini, dan di sini ada Mbak Lisana yang terlihat di layar kita. Ini sebagai pembicara utama kita. Mbak Lisana ini kebetulan dari tahun 2019 lalu sedang menjalani studi S2 di jurusan Sustainable Architecture and Landscape Design di Politecnico di Milano, Italia. Nah, selanjutnya Mbak Lisana ini bisa menyapa teman-teman terlebih dahulu. Ya. Mungkin say hi atau perkenalan lagi, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya di Indonesia, Bapak dan Ibu, teman dan Ibu. Halo. Kebetulan hari ini ada ibunya Mbak Lisana, jadi kita akan say hi juga ke Tante. Ya, saya Lisana Syedkina. Ya. Mbak Lisana, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Hari ini udah masuk, ini lockdown keberapa sih Mbak, atau minggu keberapa gitu, kira-kira? Kayaknya minggu ke-6. Oh gitu, udah lama juga ya? Oh ya, ya. Berarti udah di rumah selama 6 minggu full atau enggak? Atau berapa minggu berada di rumah? Atau urusan ke post office atau gimana gitu. Nggak sering keluar. Oke. Sekali aja dalam seminggu. Kuliah juga online berarti ya, Mbak? Kuliah berarti ya. Online, aktivitas di rumah gitu. Ya. Oke. Kemarin pertama kali lockdown tanggal 19 Maret ya, Mbak ya, di Italia dari pemerintah. Kalau national lockdown dia dari tanggal 9 Maret 9 Maret 2020. Okay. Ya. Terus diperpanjang ya sekarang sampai sekarang? Sampai sekarang sih arahannya sampai 13 April. Cuma itu conditional. Jadi masih bisa berubah tergantung situasi. Oke, sambil melihat lagi gitu ya nanti ke depannya 13 April udah mulai reda atau gimana. Tapi kalau sekarang ini hitungannya udah aman-aman santai-santai gitu nggak sih di Italia, atau tetap panik nih, aku panik banget corona nih gitu?
sebenarnya masa nih. Karena cuaca gitu kan. Jadi orang kakinya pada gatel lagi pengen keluar. Padahal sebenarnya belum safe gitu. Oh gitu. Tapi udah mulai jarang ya berarti orang-orang yang keluar karena harus taat dengan peraturan pemerintah di sana juga kan ya? Karena udah nasional lockdown. Sebenarnya dari kan kami ini kok di kota Piacenza dan itu udah kayak semi lockdown lebih dahulu sebelum national lockdown. Nah, sejak saat itu sebenarnya sudah sepi banget gitu, sudah jarang orang-orang keluar. Jadi ya maksudnya sudah agak lama orang-orang nggak keluar. Justru mungkin sekarang ini mungkin karena kerasanya kayaknya udah lama nih kita di rumah gitu, agak santai. Udah sebulanan ya berarti gitu. ya? Iya. 1,5 bulan tadi. Nah, kira-kira kenapa kok di daerahnya Mbak Lisana dan di kota tempat Mbak Lisana tinggal itu semi lockdown duluan daripada di Italianya gitu? Boleh diceritain nggak sih Mbak, kok duluan ya kota ini, kota saya yang tinggalin? Ya, jadi kebetulan patient zero itu di kota sebelah istilahnya. Patient zero-nya Italia itu. Ya. Jadi kasus pertamanya di kota sebelah. Dan itu terhubung banget dengan regional train line. Train line-nya itu, jadi daerah sini kan banyak terhubung dengan train line ke Milan. Dan kalau ke Milan tuh pasti melewatin kota itu. Dan jadi sangat affected gitu dengan adanya kasus di kota sebelah itu. Jadi kalau misalnya kota sebelah atau mungkin kota yang Mbak Lisana duluan atau kota lain yang emang terhubung secara akses transportasinya itu sama, jadi itu kemungkinan penyebarannya lebih gede, akhirnya di semi lockdownin duluan gitu ya. Berarti nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa akses kereta sama sekali? Atau boleh tapi tidak, atau boleh dibatasi? Waktu awal-awal dulu. Boleh. Waktu awal-awal tuh boleh. Jadi semi lockdown-nya itu masih kayak nggak boleh ada kegiatan berkumpul gitu. Jadi awal-awal itu. Kondisinya sama kayak di Indonesia sekarang lah ya kira-kira. Mungkin ya. Saya nggak tahu keadaan di Indonesia gimana persisnya. Pas dulu pertama itu pemerintah sebelum melakukan lockdown itu ngapain aja Mbak kebijakannya atau penanganan kasus COVID kan masuk pertama di Italia itu langsung melakukan apa pemerintah Italianya? Oke. Jadi kasus pertama yang ditemukan itu akhir Januari di Roma sebenarnya. Itu ada pasangan dari Cina yang ketahuan terdeteksi coronavirus. Mereka langsung masuk rumah sakit, dan pada saat itu juga sebenarnya jadi presiden Italia dia mengeluarkan pernyataan bahwa Italia akan state of emergency selama 6 bulan ke depan. Jadi intinya adalah akan ada persiapan-persiapan dari pemerintah pusat Italia untuk menangani COVID ini selama kira-kira 6 bulan ke depan gitu. Tapi patient zero yang dari orang Italia sendiri itu baru muncul di 21 Februari 2020. Jadi agak lama waktunya sampai terdeteksi kasus pertama dari orang Italia sendiri. Berarti kasus pertamanya itu imported case ya kalau kayak gitu kan, orang dari luar masuk ke Italia, di Italia tengah ya berarti. Terus kasus orang Italia sendiri itu setelahnya 1 bulan. Ya. Oke. Ya, betul. Jadi dengan adanya first case dari patient zero itu langsung ada isolasi ke kota tempat outbreak pertama itu dan beberapa kota sekitar. Ada 11 kota yang langsung diisolasi. Artinya nggak boleh keluar masuk kota itu. Itu lalu saat outbreak itu pertama kalinya Italia yang meningkat drastis itu ya kasus ininya ya, kasus COVID-nya ya? Berarti? Nggak langsung meningkat drastis, tapi meningkat drastisnya setelah national lockdown gitu. Oke.
Ini udah ada pertanyaan sih, sambil aku bacain ya Mbak ya. Oh iya ya. Separah apa sih wabah corona di sana? Karena kita tahu media-media sekarang terkadang tidak seperti pada realitanya. Nah, ini gimana nih? Ya betul. Sebenarnya mungkin kalau dibilang media itu mereka mengambil sisi tip of the iceberg ya. Tapi Yes. memang benar sebenarnya bahwa wabahnya sedang parah sekali di sini gitu. Anehnya itu memang nggak kelihatan gitu kan. Jadi virus ini nggak kelihatan. Jadi kita nggak merasakan langsung dampak dari virusnya gitu. Atau memang alhamdulillah sejauh ini nggak affected secara kesehatan. Okay. Tapi memang kita tahu bahwa ada orang-orang yang meninggal di sekitar kami. Ada orang-orang yang sakit, yang masuk ICU. Terus kalau di daerah yang parah banget, kayak Bergamo sama Brescia, itu truk-truk yang membawa mayat itu banyak Serius? banyak yang Oh my God. berkeliaran. Kalau dari saya sendiri sih, mungkin sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu itu ambulan rame banget di sini gitu. Jadi bisa 10 kali ambulan lewat itu sekitar itu. Kira-kira kenapa kok ambulan datang gitu loh Mbak? Kan setelah emang ketahuan ada banyak kasus kematian ya, berarti kan udah tinggi tingkat kematian di sana, baru mereka memikirkan, oke, ini mungkin karena corona atau baru diperiksa. Nah, apakah penanganannya pemerintah Italia itu seperti apa sih sebenarnya awalnya gitu? Oke, penanganannya dari awal itu mereka pasti udah cek kesehatan gitu kan. Termasuk saya di kota ini, karena dekat dengan yang kota yang diisolasi itu, kita ada surat dari dari kantor kesehatan pusat kayak BPJS-nya gitu untuk menanyakan kondisi kesehatan kami gitu. Apalagi kalau kami bepergian ke sekitar Kodonyo dan daerah-daerah yang diisolasi itu. Jadi mereka meminta kita membuat pernyataan mengenai kesehatan kami ini sebagai evaluasi bagi mereka apakah kami ini perlu dicek atau enggak. Jadi awal-awalnya gitu. Kalau terindikasi bersentuhan atau bersinggungan dengan atau terindikasi ada simptom setelah itu biasanya dicek gitu. Oke. Dan diceknya ke rumah gitu. Jadi kita nggak harus ke rumah sakit. Mereka yang kesini ke rumah masing-masing lalu dicek. Oke. Ini ada yang beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan menyiapkan kalau di Surabaya ada RSUA UNER yang kalian nanti kalau ngerasa simptom langsung datang ke rumah sakit gitu. Nah, kalau di Italia kan berarti setelah disuruh inform tentang kondisinya, jadi nanti mereka akan menghubungi ya berarti, menghubungi kemana, terus langsung ada yang datang untuk memeriksa di rumah gitu ya. Terus self isolation di rumah atau karantina di rumah gitu? Ya, biasanya begitu. Kalau hanya mild symptom, kalau hanya kasus ringan gitu ya, mungkin kalau hanya demam atau batuk-batuk ringan, itu disarankan home isolation dulu aja. Tapi kalau memang parah ya langsung dibawa ke ICU. Gitu. Mbak Lisa kemarin sempat panik gak Mbak? Waktu tahu virusnya. Udah sampai di Itali dong. Aku tinggal di Itali. Oh ya, of course. Freaking panik banget nggak? Apa ya? Gitu. Lumayan. Kebetulan waktu itu, jadi pas outbreak pertama di Italia itu, tanggal 21 itu saya masih traveling. Oh iya. Masih traveling ke selatan. Saya balik itu orang-orang sudah pada mengunci diri ke rumah. Terus kereta sudah mulai susah diakses gitu. Jadi sebenarnya mungkin Mbak di sana agak menyesal kok aku habis traveling padahal udah panik gitu ya, udah ada kasus baru dengar ada kasus. Tapi untung udah traveling Mbak, karena sekarang nggak bisa. Jadi nggak apa-apa. Iya. Ya leganya sih gitu. Pas waktu traveling dengan outbreak di sini tuh malah kepikirannya ini harusnya travelingnya di extend aja gitu, nggak usah balik. Orang Indonesia kayak gitu, WFH langsung traveling Mbak. Tapi udah ini ya, berarti setelah traveling memutuskan untuk ya udah deh mengunci diri sendiri nggak apa-apa lah demi kesehatan bersama gitu ya akhirnya. Setelah di lockdown.
Ya, dan di sisi lain juga karena sebelumnya sih sudah, jadi sejak Chinese New Year itu sekitar pertengahan Januari, tangan terakhir Januari, saya lupa. Tapi itu kan memang saya banyak teman-teman dari Cina kan di sini yang belajar di sini juga. Jadi kita udah dapat cerita-cerita dari Cina kondisinya gimana, lockdown di sana gimana. Terus mereka juga ngasih anjuran-anjuran harusnya memang stay di rumah aja gitu, terus pakai masker, terus semua lebih hati-hati kalau keluar dengan lingkungan sekitar gitu-gitu. Jadi cukup terbantu dengan itu. Aku lanjutin karena mulai ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Ini di tengah ya. pandemi seperti ini, tips apa untuk meningkatkan imun atau antibody, dan gimana cara bisa survive di tengah pandemi seperti itu? Ada tips nggak, Mbak? Kalau di Indonesia tuh ada beberapa, aku nggak tahu ini isu atau emang sudah scientific ya, tapi dibilangnya sirkuma is good atau jahe or something, rempah-rempah gitu. Gimana kalau di Italia? Kalau informasi pasti sih bagusnya ke medis ya, ke orang-orang yang ahli sains dan medis. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri sejauh ini sih memang dari awal nyetok ya spices, herbs yang kira-kira bisa membantu menambah imun. Tapi itu kan suplemen aja ya. Terus juga lebih bersih, jadi harus lebih sering membersihkan rumah, lebih sering cuci tangan, lebih sering membersihkan barang-barang dan peralatan gitu kan. Terus hati-hati banget kalau habis dari luar ke rumah gitu, barang-barangnya sebisa mungkin dicuci dulu, nggak langsung dibiarkan aja di rumah gitu. Ya itu apa ya? Mungkin dalam keadaan ini bisa dibilang nggak ada yang 100% pasti kayak ampuh melawan corona. Cuman ada precautions ini yang bisa kita kontrol gitu, yang bisa kita pastikan kita melakukan hal itu. Betul. Dan itu juga anjuran dari WHO. Jadi kita secara nggak langsung oke lah kita mengikuti begitu ya, Mbak ya. Ya. Ini pertanyaan kedua masih dari Mbak Laila Isnindia. Tadi kan yang pertama udah tipsnya. Terus kalau yang kedua, cara mengatasi kejenuhan selama lockdown, stay at home selama 6 bulan ngapain aja. Ini bener banget, penting Mbak. Soalnya kalau kayak aku gampang terserang stres ya kalau disuruh di rumah aja. Jadi gimana Mbak? Bikin aktivitas apa di rumah? Ya? Oh, aku nggak ekstrovert banget sih, cuman ya gimana sih Mbak? Ya udahlah gitu. Mungkin kalau bisa punya target gitu kali ya. Jadi kira-kira kalau misalnya kita udah tahu nih bakal lockdown gitu, atau kira-kira kita perlu self isolation gitu. Saya sih dulu udah mengantisipasi paling 2-3 bulan gitu, mungkin pasti isolated gitu. Dan tuh ada target sih, kayak misalnya udah mulai research tentang tesis, terus menyelesaikan tugas studio ini gitu kan. Ya gitu-gitu sih, sama kalau sekarang saya lagi berusaha lebih banyak digital sketching gitu. Lagi latihan beberapa software juga. Jadi kalau bisa sih punya target-target pribadi gitu. Jadi sembari di rumah ngerjain. Kalau Mbak Lisa kan karena kuliah, jadi selain ngerjain tugas, kuliah online, mungkin belajar upgrade skill dari rumah gitu ya Mbak ya? Mumpung bisa gitu, sebelum nggak bisa. Iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Tadi kan sempat tes ya, yang langsung ada yang dari didatengin ke rumah, sama ada yang boleh datang ke hospital. Ini tesnya tuh termasuk rapid test atau swab test? Apakah ada jaminan pangan dari pemerintah? Gitu. Saya satu-satu dulu. Satu. Yang awal, rapid test or swab test? Setahu saya swab test di sini. Jadi banyak banget swab test. Tapi emang rata-rata jadi awal-awal tuh emang masih dibolehin ke hospital. Ada jalur khusus gitu kalau emang orang-orang mau swab test langsung ke hospital. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi kira-kira mungkin 2 minggu awal pertama tuh masih boleh. Habis itu udah nggak boleh. Jadi semuanya langsung dites di rumah gitu. Karena resiko juga kan kalau ke rumah sakit.
Iya, mungkin biar mengurangi penularannya kalau di rumah sakit banyak yang positif, jadi biar nggak banyak-banyak di rumah aja gitu ya pemerintah. Tapi Iya, emang bagus sih iya. karena pemerintahnya berarti menangani dengan cepat kalau misalnya ada yang menginformkan, aku kayaknya punya simptom langsung datang gitu kan ya. Biar itu juga. Setelah itu baru karantina ke hospital, berarti setelah disamperin ke rumah. Kalau memang parah, kalau nggak parah ya Oh, di rumah, home isolation. Iya. yang jelas tergantung antibodi masing-masing berarti ya. Ya, betul. Iya, itu dia. Ya. Ini bener nggak sih ada jaminan pangan Hmm. dari pemerintah? Soalnya aku dengar-dengar juga, aku nggak tahu ini isu atau fakta ya. Hmm. Jadi kita tanya langsung. Ada Hmm. yang katanya Hmm. emang makanan karena udah lockdown, jadi makanan disuplai sama pemerintah gitu. Bener nggak itu? Enggak disuplai langsung. Tapi memang ada karena orang-orang jadi out of work gitu kan, jadi nggak bisa Hmm, kerja atau perusahaannya tutup sementara karena ya. masa lockdown ini. Jadi memang orang-orang mulai kesulitan secara ekonomi. Ada orang-orang yang terindikasi begitu, terutama daerah selatan itu yang sekarang sedang sedang banyak. Nah itu pemerintah itu sudah kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu mereka sudah mengeluarkan bantuan finansial. Jadi peraturan untuk bantuan finansial bagi orang-orang yang self working, Hmm, freelancer atau orang-orang yang punya bisnis sendiri gitu. hmm. Itu sekitar 600 euro per bulan gitu. Oh. Terus yang baru ini baru keluar minggu kemarin itu perintahnya adalah bantuan finansial untuk belanja Hmm. di supermarket gitu. Itu ada bisa diakses juga gitu. Jadi banyak banget istilahnya kayak subsidi dari pemerintah juga gitu ya. Selama kan mereka Ya, bikin kebijakan lockdown nggak asal, udah aku bodo amat deh kamu bisa makan atau enggak, tapi nggak kayak gitu kan, berarti kan. ya, betul betul. Ah, selama lockdown apa aja Mbak yang bisa kita kunjungin di Italia? Kan pastinya kan banyak restoran tutup, segala macam. Ya, Bisnis-bisnis ya. ditutup. Tapi yang nggak tutup nih apa? Yang benar-benar Kalau kita bisa. sekarang, Mm-mm. kalau sekarang itu yang masih buka hanya supermarket, farmasi, sama toko makanan yang kecil-kecil itu masih buka beberapa, nggak semua. Hmm. Ya, Untuk uh, harga bahan pokoknya di sana berarti nggak ikut melonjak selama lockdown kayak gini? Tetap alhamdulillah stabil? enggak. Ya, Wait, ya tetap ini yang stabil. menarik. Karena ini beda banget sama Indonesia. Oh, kalau kebutuhan masker di awalnya apakah sempat kehabisan, Mbak? Kan pasti orang-orang pada panik buying kan ya? Sama ya? Kayak di Indonesia ya? Maaf, bisa diulangi lagi ya, Aisyah? Oh ya, halo. Amalia? Ini udah masuk ya suaraku? Ya, ya. Oke. Kalau untuk kebutuhan masker pas di awal-awal masuk kasus di corona di Italia, apakah langsung habis masyarakatnya panik buying atau oh enggak, tetap bisa dibeli di mana aja? Ya. eh Ya, kayaknya setelah first case in Rome itu orang-orang sudah mulai pada beli sih. Cuman belum pada pakai. Oh, oh persiapan aja ya nyetok. Persiapan. Waktu saya balik dari traveling itu setelah outbreak itu ya, jadi kira-kira tanggal 24 Februari itu Mm-mm. sudah susah nyarinya, sudah banyak yang habis. Hmm. Tapi kayaknya baru seminggu 2 minggu ini, alhamdulillah sudah mulai banyak lagi masker. Jadi, Oh, berarti pasokannya walaupun mm. habis tetap bisa dicari lagi dan tetap bisa terjual di mana-mana gitu kan? Nggak langsung habis lagi. Wah, ada masanya habis benar. Cuma sepertinya apa minggu terakhir ini kan beberapa perusahaan lain sudah dialihkan untuk membuat masker, terus untuk membuat Hmm. hand sanitizer gitu. Jadi terbantu dengan itu juga. Oke. Untuk Mm-mm. hospitalnya di sana kan tadi kan nggak menangani secara, maksudnya nggak boleh rapid test langsung datang kan ya. Nah itu apakah tetap, wah ini kasus apa banyak banget orang yang berbondong-bondong ke rumah sakit saking takutnya aku positif enggaknya gitu. Atau mereka enggak, rumah sakit tetap bisa tersedia untuk penyakit-penyakit yang lain gitu. Atau ada beberapa tempat yang udah dialih fungsiin jadi rumah sakit gitu. Mm-mm. Mm-mm.
memang saat ini untuk tenaga kesehatan itu sebagian besar terserap untuk COVID-19. Sudah pasti ada masih ada penanganan untuk medis lainnya, tapi untuk yang kecil-kecil, untuk yang sehari-hari kayak itu agak-agak susah memang. Jadi memang dari awal kita udah siap-siap harus sebisa mungkin sehat gitu. Jadi nggak sakit, walaupun bukan COVID-19 tapi nggak sakit dengan penyakit lainnya. Dan juga sudah mulai banyak rumah sakit darurat. Jadi gedung-gedung, tenda dan yang lain-lain yang memang disiapkan khusus untuk menangani pasien COVID-19. Gitu. Oke. Atau bisa diruntut dari awal gitu, Mbak. Kira-kira kronologinya kayak gimana? Jadi kan tadi kan kita kan agak meloncat-loncat dari awal sampai akhirnya penanganannya kalau misalnya lebih distrukturin lagi nih, kayak gimana cerita secara mungkin singkat aja atau diperdetail agak singkat gitu. Penanganan medis? Dari penanganan pertama apa? kasus corona masuk ke Italia, situasinya kayak gimana, sampai kebijakan pemerintah melakukan apa, terus sampai benar-benar sekarang, di kondisi sekarang. Jadi 31 akhir Januari itu ketahuan pertama pasangan di Rome yang terindikasi COVID-19. Nah itu, tapi orang-orang masih kayak ya udah ada nih di sini gitu, karena dia dari Cina gitu. Jadi anggapannya masih kayak orang Italia nggak bakal kena gitu kan. Itu Presiden sudah mulai mengeluarkan ini akan state of emergency selama 6 bulan ke depan. Tapi ya orang-orang masih santai. Lalu 21 Februari itu outbreak di Italia Utara. Nah, ini orang-orang yang terutama dari daerah sekitar itu mulai agak khawatir gitu kan. Jadi sudah banyak yang mengisolasi diri sendiri di rumah. Dan itu kan ada isolasi di beberapa kota itu. Jadi itu agak meningkat itu rasa, waduh ini ada virusnya di sini gitu. Orang-orang mulai panic buying juga. Tapi orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan kota-kota itu, umumnya mereka merasa halah aman gitu loh, nggak masalah. Bahkan teman-teman yang di Milan aja gitu, yang sebenarnya merupakan regionnya yang lebih dekat dengan kota-kota yang terisolasi, itu masih merasa kayak kita masih bisa pergi-pergi ke bar, ke sekolah, ke gimana gitu-gitu. Jadi masih merasa nggak ada masalah. Lalu habis itu kasus mulai meningkat, terutama di daerah wilayah utara Italia. Belum ada yang di selatan atau di pertengahan Italia. Jadi awal meningkatnya itu memang di utara Italia. Itu tanggal 8 Maret itu ada dekret untuk menutup atau lockdown wilayah Italia Utara. Nah, ini orang-orang Italia Utara ini mulai resah ini dan galau. Kebetulan orang-orang yang tinggal di Italia Utara itu banyak juga yang dari selatan, yang mereka bekerja di wilayah utara. Nah, melihat Italia Utara ini akan di lockdown, mereka akhirnya banyak yang berbondong-bondong pulang balik ke selatan gitu. Jadi ada masa di mana pulang stasiun kampung sentral dulu Milan aku itu gitu dengan orang-orang yang mudik itu. Oh, nah, hari berikutnya, karena kejadian itu, hari berikutnya tanggal 9 Maret langsung diputuskan national lockdown di Italia. Karena sudah diprediksi ini menyebar gitu. Oh ya, ada satu hal lagi yang penting. Sorry, saya lupa. Jadi 31 Januari itu Italia mulai melarang flights balik dan pergi ke Cina. Nah, itu berarti penerbangan dari Cina sama Italia aja ya? Kalau negara lain masih oke kan ya? Ya, direct flights Cina Italia itu sudah mulai di-ban pada saat itu. Oke. Karena mungkin udah sadar, oh iya kemarin kasus pertamanya ini orang Cina di Roma, jadi kita harus waspada, kasusnya emang dari Cina soalnya gitu mungkin ya. Iya. Kalau dari pemerintahnya. Ya. Tapi itu ada kelemahan loh. Gimana tuh? Kelemahannya di situ. Kelemahannya di situ adalah karena mobilitas Cina Italia itu. Dan akhirnya orang-orang traveling ke Cina atau sebaliknya lain untuk
ke antara kedua negara tersebut gitu. Jadi mereka lewat negara lain untuk masuk ke Italia and vice versa. Ya sih, itu bisa sih karena ada celahnya juga ya. Jadi mereka mengambil kesempatan. Nah, ini ngomong-ngomong ada agent tour dan lain sebagainya yang bikin mengalihkan. Nah, itu kira-kira masih ada nggak sih kalau selain agent tour kayak pengiringan barang gitu, ekspedisi itu masih berlaku nggak? Masih atau enggak? Yang jelas kantor pos nasional masih berjalan gitu. Yang swasta kalau berarti udah nggak boleh? Masih juga sih, masih. Berarti cuma masih memang bisa lebih kirim hati-hati. barang ya? Oke. Masih. Ini ada kasus di rumah sakit di Italia yang kekurangan APD nggak? Sejauh ini nggak sampai kekurangan banget gitu. Jadi sejauh ini kayaknya stabil, bagus. Jadi ketika memang sempat ada berita kurang, tapi habis itu langsung disupply gitu. Jadi nggak lama gitu. Kurang itu dalam arti pasokannya menipis gitu, tapi bukan nggak sampai dokternya nggak terproteksi gitu. Ini mungkin karena bikin shock se-Itali, karena setahu aku ya Itali itu kesehatannya udah bagus di Eropa gitu kan. Jadi kok tiba-tiba kasusnya meningkat di Itali itu pasti mengagetkan seluruh dunia bahkan kan itu. Sistem kesehatannya bagus. Nah, tapi mungkin ya ini kan kita tadi sempat bilang bahwa ini masalah imunitas juga kan. Bisa jadi karena imunitas orang-orangnya. Di sini juga ini observasi saya sendiri sih. Ini bahwa pada masa outbreak itu cuaca di sini lagi agak labil, jadi bisa dingin, paginya hangat, terus sorenya dingin. Nah itu kan mungkin yang bikin cuaca itu mungkin bisa berpengaruh. Jadi badan kita juga kaget ya, harusnya kan musim dingin, tapi tiba-tiba agak hangat gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang udah masuk musim apa? Harusnya ini spring, harusnya ini musim semi. Jadi harusnya berapa derajat dong sekarang di sana? Kenapa? Berapa derajat sekarang di sana? Berapa ya? Lebih dari 10 sih pastinya hari ini. Kangen cuaca Indonesia yang panas nggak, Mbak? Kalau cuacanya Surabaya nggak ya? Iya, bener banget. Cuacanya Surabaya Madura nggak sih? Ini ada yang tanya ini. Mbak di sana sempat kepikiran untuk mudik juga nggak? Keluar Italia atau mungkin balik ke Indonesia? Itu ada banyak yang kepo tuh, Mbak. Oh iya, jelas. Bentar saya adjust earphone dulu. Oke. Oh ya jelas. Ada masanya itu saya calling ibu terus soal mau pulang atau enggak. Tapi ya ini mungkin mudah-mudahan emang best choice lah ya. Kita mengurangi risiko untuk yang di Italia sendiri dan juga untuk di Indonesia gitu karena banyak banget uncertainty dari penyakit ini gitu. Bisa jadi saya nggak merasakan simptom, tapi bisa jadi carrier gitu kan, silent carrier. Itu kan saya membahayakan orang lain. Bener banget. Kebanyakan sih kalau di Indonesia juga ada beberapa ODP yang mereka mungkin secara nggak langsung tertular dari carrier tapi nggak sadar gitu loh Mbak. Jadi masih menggampangkan, aku santuy deh nongkrong-nongkrong cantik dulu deh, gitu. Sebenarnya mending di rumah aja kan ya Mbak ya? Itu deh yang paling bagus. Jadi best case-nya sekarang itu menganggap bahwa kita ini memang tertular. Best case. Jadi cara untuk mindset paling amannya adalah menganggap bahwa kita ini sudah tertular dengan virusnya sehingga kita harus stay with ourselves for now. Gitu. Oke. Menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Yes, benar. Mbak, ada foto-foto nggak kondisi di Italia? Mungkin teman-teman kalau diceritain mereka kayak, oh iya ada itu loh foto-foto yang polisi di jalan tuh bener nggak sih? Gitu-gitu. Atau yang tadi katanya ada ambulan banyak gitu. Oke, sebentar saya adjust dulu boleh ya? Kasih saya 1-2 menit.
Jadi kalau kita tahu kan ceritanya di Italia itu polisi di jalan-jalan gitu teman-teman. Jadi aku mau tanya faktanya benar nggak sih itu ketat banget nggak sih di Italia peraturannya? Gitu. Sambil memastikan itu benar nggaknya gitu Mbak. Yang jelas denda berlaku. Jadi kalau keluar untuk sekadar jalan-jalan tanpa surat gitu, itu berlaku sih. Itu di dalam kota atau di luar kota? Ya. Oke, sambil kita nungguin ini ya, foto-fotonya ya. Oke, jadi oke. Nah, ini pada tanggal kira-kira 6 Maret 6 Maret 2020. Jadi belum lockdown. 6 Maret 2020 ini di Piacenza. Ini kalau bisa dilihat ini jam 9 malam hari Sabtu. Hari Jumat. Udah sepi loh, padahal Friday night biasanya kalau di Italia harusnya rame ya. Nah, betul. Kalau di Indonesia kan Sabtu malam Minggu, kalau di luar kan Friday night gitu ya. Ya benar. Biasanya Friday night itu kalau orang Italia itu hari malam hura-hura. Besok weekend gitu. Betul, YOLO. YOLO. Oke, ada foto yang lainnya nggak? Ya, ini udah sepi banget sih. Jalanan juga nggak ada kendaraan lewat ya? Ya, kalau kendaraan masih banyak, cuman kalau orang-orang di jalan tuh udah jarang. Udah berkurang. Mereka udah panik juga, Mbak. Keesokan harinya. Oke. Jadi ini kereta cepat di wilayah Italia ya. Nggak ada orang dong. Nggak ada orang, benar-benar nggak ada orang. Jadi cuman kondekturnya, di kereta pun nggak ada orangnya. Oh my God. Jadi kosong banget. Kereta mati, serem banget ini. Oke, terus. Kalau di jalan yang polisi-polisi ada nggak sih, Mbak? Atau yang ambulan itu? Oke. Apa? Kalau yang di jalan ada polisi-polisi atau ambulan gitu ada nggak sih? Ada. Sempet ngeri nggak kalau ada suara ambulan lewat gitu? Agak horor ya? Sempat. Bahkan waktu itu ada ambulan yang berhenti di apartemen saya. Serius? Berarti ada yang diperiksa dong? Ada, sepertinya di lantai bawah. Oh my God, ya ampun. Ya ini suasana stasiun udah nggak ada orang. Yep. Oke. Sorry, satu-satu ya. Oke, Mudah-mudahan. it's okay. Nah, tapi pada masa itu ada juga ini nih. Jadi sebelum dekret Presiden National Lockdown tuh kafe kan masih buka kan. Dan kok di sini cafe culture itu kayak ini banget gitu. Jadi emang orang-orang senangnya nongkrong dulu gitu di kafe dan segala macam. Ini orang-orang dan kebanyakan tuh orang-orang tua gitu. Itu mereka masih di luar gitu, masih ngopi, minum-minum gitu. Ini pas sebelum national lockdown. Oke. Terus jadi waktu itu memang ya antara masih kerasa dan nggak kerasa. Kita melihat ada orang yang panik banget, ada orang yang masih alah gitu santai gitu kan. Ya mungkin menunggu juga kayaknya, menunggu di pusat bilang apa gitu kali ya Mbak ya. Soalnya kan emang ini kan baru banget gitu kan. Nggak ada yang semuanya pasti nggak siap sih. Siap nggak siap tapi harus menerima ini. Yes, no government was prepared. Yes. Ini setelah national lockdown, kan orang-orang disuruh di rumah. Yes. Terus petugas medis itu apa artinya tuh? Nggak ngerti. Iya, jadi io resto in Corsia. Artinya aku tinggal, aku stay di Medan. Masih di Medan. Kayak medan perangnya, kesehatannya. Itu resta a casa, kamu stay di rumah gitu. Ini juga udah banyak sih Indonesia kayak gitu. Ya.
Jadi istilahnya supaya memperkuat orang-orang itu untuk kalau kamu tuh tinggal di rumah untuk menyelamatkan orang-orang lain dan petugas kesehatan gitu yang berjuang gitu. Biar mereka yang berjuang ya, gitu. Sambil kita ngebantuin dari rumah. Betul. Sambil nyari foto, aku mau bacain lagi ya. Apakah ada dokter dan tenaga medis Italia yang meninggal dunia? Dan berapa jumlahnya? Gitu. Ada beritanya pastikan ya? Ada beritanya. Jadi ada sekitar 100 dokter dan petugas kesehatan yang meninggal. Ya ampun. Di Italia sampai sejauh ini gitu. Ini awal-awal juga, saya share fotonya secara kronologis ya. Jadi setelah orang-orang sudah tinggal di rumah juga sudah mulai banyak tindakan disinfeksi di jalan-jalan. Selain itu, nah tapi karena national lockdown itu kan orang-orang pada sendu-sendu gitu. Jadi awal-awal minggu pertama lockdown tuh, terutama di daerah selatan, itu orang-orang pada ini. Nah, mereka pada nyanyi-nyanyi gitu kan dari balkoni. Jadi kita berinteraksi dari aku balkoni. Nonton itu di Twitter. Saling menyemangati kayak yang di Wuhan nggak sih? Kan dulu di Wuhan ada videonya yang bilang Wuhan Cayo, kalau yang ini juga mereka nyanyi gitu kan, adatnya Italia. Ya. Yes. Jadi ya balik kayak old times gitu ya orang-orang. Iya. Sebelum ada internet mungkin, jadi mereka lebih berkomunikasi lewat teriak-teriak gitu kali ya ke tetangga. Tapi ini yang seru, jadi bisa jadi aktivitas lainnya. Ya kita menjalani hobi kali ya Mbak ya. Melakukan apa yang kita suka dari rumah aja dulu lah sambil menjaga ini juga kan. Ya, jadi ya apa ya kalau yang punya gimana ya sekarang itu memang kayak kita di environment yang beda aja gitu aktivitasnya untuk sekarang ini. Betul. We hope everything will be alright dan kita bakal aktivitas kayak dulu lagi gitu ya kan ya. Yes, sampai ini semua sudah selesai. Iya, insya Allah. Ini kondisi di Piacenza sini pada bulan lalu. Jadi bunga-bunga kan sudah mulai bermekaran kalau spring itu. Nah, ini halaman depan yang biasanya tuh banyak orang tua nongkrong-nongkrong di sini gitu. Mungkin karena udah kangen anget matahari, jadi mereka keluar gitu ya. Tapi sekarang nggak berani, nggak boleh. Iya, benar. Jadi ini yang biasanya banyak orang, rame, ini kosong banget. Yang meninggal kira-kira usia berapa aja sih Mbak? Apakah anak kecil di bawah 12 tahun itu mungkin nggak? Atau emang sama untuk kasus kayak sekarang berita mungkin. yang di dunia yang ini, usia apa? Manula. Manusia lanjut usia. Awal-awal itu memang banyak yang manula ya orang-orangnya. Tapi sekarang nggak cuman orang yang tua aja. Jadi yang muda-muda pun ada yang meninggal sudah. Ini kenapa tentara bawa mayat tadi ya Mbak? Atau? Yes. Ya. Oh my God. Di daerah Bergamo. Bergamo itu daerah yang benar-benar parah teraffected oleh COVID-19. Kebetulan di Bergamo ini juga, jadi kondisi di Bergamo ini dia ada airport, ada bandara, yang dia banyak banget dipadati oleh anak-anak muda yang traveling ke sekitar Europe, sekitar Eropa gitu. Jadi ini bandara yang ramai banget. Terus juga banyak factories, banyak pabrik gitu di daerah sekitar itu. Jadi banyak pekerja-pekerja dari mungkin nggak dari Bergamo sendiri gitu, dari mana-mana. Jadi mobilitasnya sangat tinggi di daerah Bergamo ini. Dia paling affected by this case. Ini yang terjadi ya. Jadi ini minggu setelah orang nyanyi-nyanyi, habis itu kan kasus meningkat drastis, terus suasana sudah mulai nggak nyanyi-nyanyi lagi, suasana sudah mulai berkabung. Gitu. Tapi di tengah itu tuh ada juga yang lucu-lucu. Jadi kayak misalnya ini nih, ini nenek pertama yang
Ini nenek di daerah Modena. Jadi pasien yang pertama recover di daerah Modena. Modena itu kalau She survive. daerah utara, iya, she survive gitu. Jadi itu mulai ada di tengah Semangat tragedi mungkin gini, ya. ada cerita-cerita lucu gini. Nah ini kayak bagi seberapa orang kan jadi optimisme juga kan. Jadi kayak Betul. oke, ada orang-orang yang bisa melawan ini gitu. Bahkan seorang nenek 95 tahun juga survive gitu kan. Bahkan setelah yang nenek 95 tahun ini, terus ada juga kakek-kakek 100 tahun, Oh my usia God. 110, 105 atau 100 tahun, saya lupa. Tapi dia itu, jadi di dalam beritanya dibilang dia sudah survive World War II, terus sekarang survive COVID-19. Karena saking panjang usianya, orangnya sudah melewati banyak masa gitu ya. Betul. Dan bisa melewati keduanya. Itu keren sih. Karena Iya. mungkin, apa tuh namanya ya, usia harapan hidup orang-orang di Italia kan lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat dibanding di Indonesia kan 70 tahun gitu kan ya, 70 tahunan sudah banyak yang meninggal. Jadi kalau kita lihat orang-orang Italia lebih bugar secara fisik walaupun mereka usianya tua. Jadi kalau ada yang emang recovery dari usia tua emang ya karena mungkin gaya hidupnya lebih sehat, kita kan nggak tahu juga ya. Karena saking berbeda. Fun fact, di Italia ini memang sejak sebelum COVID-19 kemarin ya, dia itu negara paling banyak populasi orang tuanya di Eropa. Dan kedua paling banyak di dunia setelah Jepang. Jadi memang rata-rata orang tua di sini. Iya, benar banget. Oke, ini Swans in Venice. Jadi di Venezia, dia karena turis-turisnya udah pada nggak ada, terus rata-rata orang-orangnya mengurung diri, tiba-tiba mulai muncul wildlife gitu. Ini angsa di Venice, terus airnya lebih bersih. Biasanya kan yang dilewatin kapal, terus ada kayak kapal lewat gitu kan ya? Kalau dipakai honeymoon or something. Gondola gitu. Iya, ya ampun. Terus jadi bumi lebih cantik kalau ada corona. Nah, ini apa nih? Kok ngeri ya? Ini babi hutan di daerah God. selatan Italia. Jadi dilepasin? Ya gitu. Enggak, ya mereka dilepasin masih kota aja. Oh, saking nggak ada orang, jadi mereka merasa tidak terancam, dipikir masih di hutan. Betul. Ini lumba-lumba di daerah di pelabuhan-pelabuhan selatan Italia, yang biasanya pelabuhan-pelabuhan itu kotor, terus kan kena polusi gitu. Terus tiba-tiba muncul lumba-lumba. That's great. Mbak, ini aku sambil lanjutin karena masih ada pertanyaan. 2 lagi sebenarnya. Oke. Apakah di Italia juga ramai donasi dari masyarakat untuk menyumbang alat-alat kesehatan? Ya, rame banget. Jadi donasi itu kebanyakan di organisasi, kalau nggak dari pemerintah, dari rumah sakit, itu dari lembaga-lembaga sosial gitu. Jadi banyak banget sih dari awal sudah. Langsung dari rumah sakitnya juga terutama banyak. Jadi semua orang udah bisa langsung menyalurkan dana buat bantuan gitu kali ya. Mungkin untuk karena itu pasokan apapun jadi bisa dipenuhin lagi, pasokan alat-alat kesehatan, alat-alat medis. Kayak tadi ada hospital darurat juga, itu mungkin juga bisa dari ini ya, bantuan gitu. Mungkin kalau hospital daruratnya lebih dari banyak dari pemerintah ya. Tapi akhirnya jadi masyarakat tetap bisa ngebantu ya ke yang lain. Ya. Dan sebenarnya ini banyak yang nggak diberitakan di media sih, tapi sejak awal itu memang sudah ada sejak awal itu sudah dari Red Cross International, terus dari Doctors Without Borders, itu sebenarnya sudah banyak yang masuk ke Italia sih. Jadi sejak awal outbreak itu. Jadi bantuan-bantuan itu sudah Cina banyak. juga nggak sih? Setahu aku ya, aku pernah baca. Nah, mereka ini, mau ngebantu Italia. Ya betul. Tapi ini kita harus hati-hati menimbang berita ini juga, karena ada yang bilang sedikit That's not true. Enggak, maksudnya agak dibesar-besarkan gitu yang Cina. Padahal sebenarnya dari negara-negara lain sudah masuk lebih banyak juga. Kayak dari US. Jadi sebenarnya
dari Albania gitu. Banyak orang yang mengambil momen juga gitu kali ya. Oh iya. Yes, of course. Ini nih ada pertanyaan dari Mbak Diah AR dari Bogor. Gimana cara pemerintah Italia mengedukasi masyarakatnya dan apa saja hukuman yang diberikan untuk melanggar peraturan keluar rumah? Jadi melalui iklan-iklan di TV, terus dari berita-berita di radio, di ini itu selalu digaungkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku selama masa krisis ini gitu. Dan juga presidennya sendiri tiap minggu paling enggak satu kali dia pasti ada audiensi ke masyarakat gitu. Jadi presidennya memang benar-benar in touch. Ya maksudnya dia nge-report ya? Ya report, ngomong langsung. Terus ada kalanya dia Q&A dengan masyarakat. Berarti dari pemerintah Italia emang terbuka banget, dan aku dengar tadi kita kan ngobrol-ngobrol sebelum acara, kata Mbak Lisana emang kalau yang menanganin ini tuh emang presidennya langsung gitu kan ya. Karena di Italia kan ada presiden sama PM. Yes, betul. That's great. Ada ini nggak sih Mbak SMS yang menghimbau gitu-gitu? Kalau di Indonesia ada sih, cuman jarang gitu. Saya lupa pastinya ya, karena banyak banget informasi. Enggak, ada mungkin di awal sempat ada, tapi setelah itu kayak tiap minggu tiap ini. Ya. Tapi kayak langsung surat mungkin beda juga gitu ya? di tiap regione atau di tiap municipali. Jadi di tiap kira-kira istilahnya kabupaten dan kecamatan kadang-kadang mereka punya kebijakan tersendiri juga gitu. Oke. Aku ini bingung mau ngomong apa lagi, udah banyak banget yang dibahas. Ini aku jelasin dikit fotonya. Jadi kan emang di berita itu suka ada yang serem. Ya maksudnya mereka pasti ngambil tip of the iceberg ya. Mereka pasti ngambil worst case. Tapi kenyataannya polisi itu nggak sembarang nilang orang, nggak sembarang menghukum orang. Ini kasus di Milan 2 minggu yang lalu. Jadi ada orang tua yang dia mau belanja ke supermarket, tapi dia nggak ada masker, terus akhirnya dia minta polisi di sekitar. Sama polisi ya langsung dikasih gitu, diberitahu hati-hati. Gitu. Jadi nggak sampai seserem itu juga di sini. Di sana udah ada ini nggak sih pejabat negara mungkin kayak menteri or something yang positif corona gitu? Kan kalau di negara lain udah ada. Di Indonesia juga ada sih. Berita kemarin itu security-nya presiden itu ada yang meninggal karena corona. Jadi dia sudah diinkubasi kira-kira 12 hari, tapi keadaannya nggak berubah membaik gitu. Jadi dia waktu itu juga sempat asistennya mayor itu apa ya? Mayor itu wali kota. Oke. Wali kota di Milan itu juga waktu itu tested positif gitu. Ada mungkin beberapa orang lagi ya, tapi nggak sampai ke ring 1 pemerintahan. Ya. Berarti presidennya juga diperiksa ya, secara nggak langsung security-nya udah positif. Ya pasti sih. Ya, itu udah panik. Ini ada gambar apa ini? Nah ini dari sosial media yang di Italia, jadi di tengah kejenuhannya orang-orang itu ya kita jadi kreatif gitu kan, memanfaatkan apa yang kita bisa untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Oke. Jadi ini ibu-ibu yang mereka ngopi bareng tapi dari pintu rumah masing-masing. Jadi tetap jaga jarak gitu tapi tetap sambil komunikasi gitu. Oke, ini ada yang terima kasih untuk Mbak siapa ya tadi ya. Ntar aku bacain ya chatnya. Mbak Ratu Risa Khairunisa tadi ini membenarkan diintubasi bukan dikarantina. Intubasi itu dibantu dengan alat pernapasan. Oke. Oh ya. Oke. Jadi tadi kalau tadi kan di tengah-tengah ada apa tuh namanya?
penanganan mayatnya dibawa pakai truk ya Mbak ya. Kayak gitu tuh tetap ada ngelayat nggak sih? Nggak boleh. Oh gitu. Ya, ini Dikuburnya kebetulan nih, pas banget aku gimana? lagi buka fotonya. Ini keluarga doang ya Jadi berarti? bahkan kadang keluarga nggak boleh visit. Jadi Oh my ini God. cuman minister, jadi minister di gereja, terus ya mungkin 1-2 orang keluarga boleh, tapi habis itu banyak yang nggak ketemu keluarganya lagi setelah Oh masa my God. inkubasi itu. Gitu. Ini kalau untuk peribadahan gimana di sana? Otomatis gereja ditutup juga ya? Oh, sudah ditutup sejak awal, sudah nggak boleh, karena sudah nggak Oh. boleh berkumpul kan dari awal itu. Ya betul betul betul. Oke, itu udah sama sih Mbak di Indonesia juga kayak gitu juga. Ya, Apa? memang namanya juga keadaan darurat ya. Jadi Hmm, semua memang harus pakai metode darurat sih untuk sekarang. oke. Coba saya cari dulu. Berarti sekarang udah nggak semenyeramkan yang pas awal ya kondisinya ya? Kayaknya orang-orang sudah adjusted gitu ya. Udah nggak, ya saya sudah kayak ya sudah, memang kita harus living kayak gini sekarang. Lebih ke menerima dan ya udah kita jalanin aja dulu gitu kali ya. Ya pasti. Kan ada 5 Gambar apa stages of lagi nih? grief. Iya. Kalau ini Boleh foto kondisi dijelasin sekarang. gambarnya? Ini foto kondisi sekarang aja. Jadi ini dari balkoni rumah. Biasanya ini jalan utama, mobil, Orang-orang lewat terus gitu ya? orang-orang lewat. Tapi ini ya paling ada 1-2 aja gitu. Oke, karena masih bisa belanja kan ya, belanja di supermarket sama Masih. farmasi tadi kan. Ya, Farmasi itu masih. apotek, teman-teman. Iya. Iya, betul. Takutnya ntar farmasi dipikir, wah ini yang jurusan farmasi itu. Gimana keadaan Iya, iya. ekonomi di Italia saat ini, Mbak? Udah mulai Oh, apa jelas keguncang resesi. juga? Oh, resesi ya? US aja resesi, gimana lagi? Ya, Italia sedang propose untuk bantuan ekonomi ke European Union. Jadi memang ada namanya Corona Bond dari European Union. Jadi mereka sedang propose itu untuk perbaikan ekonominya selama beberapa bulan ke depan. Kalau nggak salah ini proposalnya mereka mengusulkan bukan hanya untuk Italia tapi juga untuk seluruh Eropa. Jadi mungkin kerjasama finansial dari sektor produksi dan industrinya gitu. Oh, paham. Ya. Ini ada juga tapi pertanyaan ya nih. Oke. Dilanjutin dulu. Enggak. Ya jelas saja kegiatan ekonominya resesi sih. Karena produksi di mana-mana menurun. Iya. Dan toko-toko wajib tutup juga kan, itu yang bikin akhirnya kafe segala macam bisnis akhirnya nggak bisa berjalan juga kan. Perekonomian orang-orangnya jadi otomatis kacau. Ini ada pertanyaan. Ramadan di Italia bulan apa? Gak pas akhir-akhir ini kan, Mbak? Apa sama ini jangan-jangan? Sama lah. Sama ya? Ramadannya kita sama lah. Berapa jam kalau puasa di Italia dong? Lama ya kalau Eropa? Kayaknya nih bakal sahur subuh jam 4, maghribnya jam 9 mungkin. 21. Wow. Ya kan waktunya kan sedang bergerak terus ya sekarang. Jadi sekarang sih subuh masih jam 5. Terus maghrib jam 8. Tapi itu kan nanti dia akan spreading. Jadi gini spreadingnya. Jadi subuh semakin awal, maghribnya semakin lambat. Ini oke. Ini puasa pertama apa udah kedua? Insya Allah Mbak puasa kedua. Lisana. Oh, berarti udah pernah kan yang pertama kemarin kan ya? Jadi nggak langsung kaget, udah langsung wabah nih aku puasa pertama lebih shock dong. Tahun lalu lebih parah sih, karena bulannya kan sekarang kan lebih awal kan dari tahun kemarin. Jadi tahun kemarin tuh sudah lebih parah karena sudah lebih panas juga cuacanya gitu. Kalau sekarang masih enak.
Semoga lancar-lancar semuanya puasa dimanapun ya. Ya, amin, amin. Kalau dari Malah sebenarnya KBRI kalau di Itali gimana Mbak? Ramadan, Gimana? oh ya, Enggak. aku Kalau tambahin dulu. Ramadan tadi, iya. Malah kalau Ramadan dan stay di rumah kan harusnya lebih bagus nih ibadahnya Lebih harusnya. kuat berdoa di Iya. rumah. Kalau ini aku mau tanya nih, kalau KBRI di Itali gimana tuh untuk warga negara Indonesia yang di Itali? Apakah ada himbauan khusus atau enggak gitu? Ya, jadi KBRI-nya alhamdulillah informatif banget, terus gampang banget dihubungi. Mereka ada hotline yang kita bisa langsung ngechat, bahkan chat aja pun tentang apapun keadaan kita di sini. Dan juga mungkin tiap 2 minggu sekali atau tiap bulan mereka ada komunikasi dengan seluruh warga Indonesia di Italia lewat Skype. Jadi kita bisa ngobrol langsung dengan duta besar. Jarang-jarang ya Mbak ya, ini bisa langsung karena rutin karena corona. Yoi. Lumayan. Ini lanjut ada pertanyaan. Apakah Mbak Lisana tahu kira-kira perusahaan yang diharuskan tutup di sana nasib pegawai-pegawainya bagaimana? Apakah sampai PHK? Di PHK nggak banyak? Oke, saya jujur aja belum terlalu eksplor beritanya. Ada memang indikasi orang-orang yang out of work ya, putus kerja. Tapi kayaknya lebih banyak yang dirumahkan aja untuk sementara. Nah, itu bantuan pas ada beberapa bantuan finansial yang berlaku juga mungkin ya. Tapi saya belum eksplor terlalu detail dengan itu. Karena emang pemerintahnya juga mengirimkan bantuan dana tadi kan juga ya, tunjangan, ada tunjangan karena kebijakan lockdown-nya. Menurut Mbak Lisana nih, sebelum sama sesudah di lockdown ini kok kasusnya makin naik ya? Hari ini udah 100.000 berapa gitu ya? Aku tadi baca. Lebih dari 100.000. Itu gimana menurut Mbak Lisana? Bener nggak sih sebenarnya pemerintah Italia melakukan lockdown ini? Bagus nggak sih? Sebenarnya malah logisnya ketika sudah mulai national lockdown itu pasti akan ada peningkatan kasus. Jadi itu sudah sangat expected akan meningkat. Cuman meningkatnya sejauh apa ya? Itu yang nggak bisa kita prediksikan. Jadi gini, ketika sebelum ada national lockdown itu kan orang-orang masih gampang mobilitas kemana-mana kan, bahkan ke luar negeri. Jadi kadang-kadang kasus itu nggak terdeteksi tapi mereka imported keluar gitu. Jadi tapi ketika sudah terkonsentrasi di dalam satu tempat, nah disitulah perhitungan yang sebenarnya bisa dilihat gitu. Seberapa besarnya dia sudah meluas. Jadi update-nya lebih gampang, pengecekannya, penanganannya juga lebih mudah karena udah dikunci, bukan dikunci ya, di mana ya? Diberhentikan di suatu wilayah aja gitu kan. Jadi kalau untuk pemerintah Italia udah paling bener lah ya, cocok untuk melakukan kebijakan lockdown. Ya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau memang harus membatasi mobilitas. Soalnya aku baca-baca kayaknya pemerintah ada beberapa opini, sepertinya pemerintah Italia ini agak lambat ya, kok nggak melakukan lockdown dari awal gitu loh, ya kan? Ini bener nggak sih? Karena mereka sepertinya kok, wah makin kacau setelah semi lockdown, langsung di lockdown makin berantakan, orang-orang makin panik, makin kemana-mana, nggak terkontrol gitu kan. Betul ya, bisa jadi dalam beberapa sisi agak lambat. Kayak misalnya kalau opini dari teman-teman yang sudah belajar dari kasus di Cina atau teman-teman yang dari Cina sendiri, mereka menganggapnya Italia agak lambat gitu dalam menangani ini gitu. Tapi ya sekali lagi dari sisi ada banyak faktor juga pasti gitu, karena nggak ada study case pertama ya, mungkin nggak ada study case untuk masalah kayak gini. Dan mungkin study case yang di Wuhan, yang di Cina itu dianggap kurang meyakinkan karena Cina selama ini kan agak nggak transparan. Kurang representatif. Gitu. Ada sisi-sisi itu juga ya gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya dari akhir Januari itu sebenarnya sudah dideklar keadaan akan emergency selama 6 bulan ke depan. Jadi sebenarnya mungkin sudah ada sebenarnya pemerintah sudah waspada juga ya.
sudah banyak pertimbangan yang mereka pertimbangkan, akhirnya mereka memutuskan pada 9 Maret, oke, lockdown gitu kan. Jadi nggak asal lockdown di tanggal 9 gitu kan ya, karena dari Januari sudah ada himbauan. Mbak, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di Indonesia, lebih baik di rumah aja, kalau bosen nggak apa-apa, ditahan dulu gitu. Iya. Jadi, ini masih terkait dengan pertanyaan terakhir tadi. Jadi, walaupun sebagaimanapun ketatnya pemerintah, tapi kalau warganya nggak nurut atau nggak melakukan hal yang benar juga susah. Jadi, banyak apa ya? Sebenarnya titik kontrolnya juga banyak dari masyarakat juga gitu. Jadi, anggaplah kalau sekarang itu, kalau kata orang sini ya, gimana tuh? Kamu itu lagi saving the world in your pajamas gitu. Kamu lagi menyelamatkan dunia dengan ya udah di rumah aja gitu. Enak-enak di rumah gitu. Kira-kira begitu. Kalau di Indonesia sebutannya disuruh rebahan kok nggak mau. Kan biasanya minta rebahan. Ya gitulah, benar-benar. Benar. Tapi emang saya misalnya gini, perspektif saya ini dari student ya, Amalia. Jadi student yang kalau bisa dibilang beban hidupnya mungkin nggak sebanyak orang yang lagi full kerja. Kerja, gitu. Jadi, paham. Jadi emang saya nggak mungkin kalau apa ya, kalau ada pesan dari saya mungkin kurang convincing kalau buat orang yang sedang kerja, apalagi yang kerjanya harian gitu. Tapi emang gimana ya, pokoknya kita melaksanakan apa yang kita bisa sekarang gitu. Sebisa mungkin kita nggak mobile dulu untuk sementara. Kecuali kalau kita memang relawan gitu ya, atau orang-orang yang benar-benar sudah komit untuk berjuang di garis depan. Yes, betul. Mungkin lebih ke kita harus sadar tempat kita di mana sekarang ini gitu. Apakah kita orang yang memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah kayak orang-orang medis dan relawan dan tenaga kesehatan dan sosial lainnya. Tapi kalau memang kita bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah itu, oke, lebih baik kita diam dan meminimalisir masalah untuk sekarang ini. This is the most that we can do right now gitu. Nggak, harus sabar. Sabar kita. Mungkin kita bisa mengebantunya tuh dikit-dikit, kayak Mbak Lisana sharing gini dari rumah. Kita juga bisa belajar dari Italia, karena kan Italia duluan kasusnya outbreak pertama. Kalau di Indonesia kan sepertinya tuh kejadian ini tuh terjadi di Italia tuh beberapa minggu yang lalu. Jadi kita bisa ngambil pelajaran what we need to do next gitu kan. Dan kita ya udah persiapan aja dengan baik. Udah sekarang nggak apa-apa di rumah aja sebisa mungkin ya teman-teman. Ya. Ini ada yang mau di-sharingin lagi nggak? Ini teman-teman juga boleh ngasih pertanyaan lagi, atau nanti ini udah 1 jam soalnya. 1 jam 8 menit dari dimulai. Kalau dari saya mungkin udah dan dulu. Pertanyaannya udah dijawab semua sih rata-rata. Iya, ada yang kepo lagi nggak? Aku ini deh. Aku kepo dikit. Pendapat Mbak Lisana nih, sepertinya lebih baik Indonesia melakukan apa tuh namanya, tidak boleh mudik, atau ya udah mudik aja nggak apa-apa. Gitu gimana kalau ngelihat situasi sekarang ya, kan pemerintah sedang galau nih, dibolehin mudik atau enggak nih, di ini aja apa ya masyarakatnya gitu. Mudik lebaran nih udah di depan mata. Ya harusnya mungkin lebih baiknya tidak mudik dulu. Kalau dari saya cenderung itu, gitu. Ya, ini, tapi memang harus ditegasin bahwa ini kondisi krisis gitu. Di mana-mana, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Ya mungkin tahun ini tahun yang bukan tahun yang tanpa mudik gitu. Mungkin itu yang harus ditegaskan lagi. Nggak mudik gitu. Sekarang mungkin, nanti mudiknya next aja kalau udah mulai mereda wabahnya gitu ya. Oh iya. Mbak Lisana juga menahan untuk tidak mudik kan? Pasti tahun lalu mudik kan ya, Mbak? Enggak. Apa enggak? Apa jarang pulang? Full di Itali?
Kalau alhamdulillah kok dari saya sendiri itu kebetulan udah pamitan sama keluarga buat 2 tahun sih. Jadi saya bilang memang insya Allah saya pulangnya setelah 2 tahun Oke. gitu, setelah selesai Ibu, masa nggak studi. apa-apa ya, Bu, anaknya menuntut ilmu di Itali. Nah, insya Allah ibu saya sudah biasa, sudah ikhlas. Yang penting dikabarin terus gitu ya. Ini kayaknya kalau udah nggak ada pertanyaan, setelah ini mungkin akan saya tutup. Nah, tapi saya mau nginfoin lagi, acara ini diselenggarakan oleh Kabar Baik COVID-19 yang bekerja sama dengan Kalif, platform parenting online, Instagramnya @kalif.idn, Halal Quality, platform edukasi dan info seputar perkembangan industri halal, Instagramnya @halalquality.id, Orvelido, Instagramnya @orvelido_id, Teknokrat Muda @teknokratmuda.id, dan seluruh pendapatan dari kegiatan ini akan disalurkan melalui ACT Jatim untuk tenaga medis yang menangani COVID-19. Oke. Apa ada closing statement, Mbak? Terakhir aja deh. Sebelum kita tutup. Karena kayaknya udah semua deh, udah ditanyain semua deh, insya Allah yang kita butuhin hari ini. Sharing-sharingnya. Kalau dari saya mungkin kita pertama memang harus accept bahwa ini kondisi luar biasa ya di seluruh dunia saat ini. Jadi kondisi yang memang kita sedang terbatas dalam banyak hal gitu. Kadang saya lihat itu dan juga observasi teman-teman di sini bahwa ketidaksiapan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan itu bisa karena mereka denial tentang kondisi ini gitu, tentang kekritisan is that the right word? Urgent kali, urgensi. Iya mungkin urgensi keadaan sekarang gitu. Jadi tapi on the other hand ya kita nggak bisa sampai panik atau down dengan kondisi ini karena itu nanti bikin kita berpikir nggak logis gitu dan bisa jadi lemah mental dan sebagainya. Ini yang tricky. Di satu sisi kita harus accept bahwa this is a really bad condition right now. Tapi di satu sisi kita harus fokus juga tentang apa yang kita bisa lakukan di masa ini. Kalau memang kita lebih bisa untuk diam dan tidak beraktivitas banyak di tempat aktivitas itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya jadi maksudnya kita jangan sampai kehilangan control of our fears gitu, of our emotions dan sebagainya. Kalau kemarin kebetulan saya ikut ini kan juga webinar dari teman-teman relawan di UI, dari psikologi UI. Mereka memang bilang kalau dalam situasi seperti ini itu normal banget untuk merasa resah, merasa kehilangan arah gitu, untuk merasa ya hal-hal yang mungkin agak negatif gitu. Kalau memang butuh counseling selama masa ini, itu lebih baik diambil juga opportunity-nya gitu. Pokoknya first survive in your own head. Okay. And then you can survive with whatever else is happening around gitu. Kira-kira mungkin gitu. Iya sih, benar. Ya. Karena kalau misalnya tubuh kita tuh stres ya, misalnya dari dalam diri kita sendiri tuh udah kayak stres banget. Jadi ngasih burden ke diri kita, terus jatuhnya kan sakit-sakit ke badan dan malah nanti nggak enak gitulah. Jadi lebih baik membenarkan pikiran dulu deh. Yes. Aku juga sepakat banget sama keputusannya Mbak Lisana nggak untuk mudik, tapi itu benar banget. Karena kita bisa jadi carrier teman-teman, dan nanti bisa menjadikan teman-teman yang lain tuh ODP. Kita nggak tahu kan kalau misalnya kita imunnya bagus, jadi kita nggak mengeluarkan simptom. So selamat di rumah aja. Dan hari ini kita ngobrol di rumah aja. Terima kasih atas waktunya. Ini udah boleh saya tutup kan ya? Sama. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya Mbak Lisana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu di Waalaikumsalam warahmatullahi acara wabarakatuh. selanjutnya.